Bahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ibadah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci. Salam dan selamat ibadah online untuk jemaat sekalian yang masih di rumah. Kiranya kita tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ibadah online kita akan diakhiri sementara di bulan Agustus ini sambil melihat perkembangan selanjutnya. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Terpujilah nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah ibadah kami ini Tuhan, dan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah di online ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala roh jahat kuasa iblis yang ingin mengusik dan mengganggu ibadah kami tolak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam ibadah kami ini. Terpuji Tuhan Engkau, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Hormat diberi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kami. Kami menyadari Tuhan siapakah diri kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Manusia yang terbatas, manusia yang lemah, yang seringkali Tuhan di dalam kehidupan kami belum melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami belum bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami. Bahkan kami belum bisa menjadi saksi Tuhan di dalam gereja. Tuhan, ampuni kami, jamah kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dipulihkan, disucikan, dan terus hidup layak di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pengampunan daripada Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat-jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk pengampunan yang dari Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Demikian juga kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 11. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita dalam bacaan pertanggapan. Mari kita angkat pujian Sejak Yesus di Hatiku. Kita dalam bacaan pertanggapan yang diambil dari Roma 15 ayat 14 sampai 18. Roma 15 ayat 14 sampai 18, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, di dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat menerima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Amin. Demikian bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan satu pujian, Bersuka dalam Tuhan. Mari kita angkat dengan sukacita. Hari ini
rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli sebagai orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyaksikan pujian dari pengurus umum. Mari kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk pujian yang dipersembahkan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dengan pujian ini. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bacakan ayat emas yang diambil dari Roma 15 ayat 1. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Demikian
ayat mas kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan menyambut firman Tuhan. Satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. ajaib itu mengatasi bumi, bahkan mengatasi seluruh pergumulan hidup kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Kami rindu terus hidup bermazmur bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah kebenaran kami, karena Engkaulah kekuatan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kepercayaan kami lebih teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan, berkati semua kami, sehingga kami boleh terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali beribadah bersama, bersukacita di hari yang bahagia, di hari Minggu ini. Biarlah berkat dan kasih anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Saya akan ambil dari kitab Roma pasal yang ke-15
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu nanti ayat 13. Roma pasal 15 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Amin. Saudara-saudara, di dalam era globalisasi seperti saat ini, jelas membawa sedikit juga orang-orang pada kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Manusia hanya mementingkan diri sendiri, dan nilai-nilai sosial nampaknya semakin pudar, semakin samar dalam hidup manusia. Saudara, pada dasarnya setiap orang memang memiliki kecenderungan untuk hidup secara egosentris, hidup yang mementingkan diri sendiri, terlebih lagi di akhir zaman seperti ini. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga secara jelas menyatakan kepada kita demikian, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi. Saudara, itulah fakta yang terjadi dalam kebanyakan manusia di akhir zaman ini. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 itu, bahkan mereka pun orang yang hidup beragama, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman yang diajarkan di dalam pemahaman agama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman seperti ini, memang tidak sedikit, banyak orang seringkali hanya memperhatikan diri sendiri. Banyak orang seringkali hanya bersifat egoistis untuk mementingkan, menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri itu memang adalah sebuah pekerjaan yang mudah, saudara, dan semua orang pasti bisa melakukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang lain? Bagaimana kita juga terpanggil untuk melihat kepentingan orang yang lebih besar? Tentu saudara-saudara, tidak semua orang bisa melakukan hal itu, karena jelas itu bukan perkara yang mudah. Saudara-saudara, kita akan melihat sebuah klip sederhana sebagai sebuah ilustrasi. Bagaimana ada seorang anak ketika dia bermain, dia menemukan uang yang berharga buat dia. Dia berpikir apa yang akan dia lakukan. Dia bisa melakukan untuk menyenangkan dirinya. Tapi akhirnya apa yang dia lakukan, saudara? Mari kita lihat klip ini sebentar.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik kita lihat klip tadi ya. Bukankah tidak sedikit orang-orang, bahkan mungkin juga kita, yang ketika menemukan sesuatu yang berharga, kita lalu berpikir bagaimana kita menggunakan barang yang berharga itu, uang kita itu, untuk menyenangkan diri kita. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan anak tadi. Dia melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan, dan orang lain itu sangat butuh. Lalu dia melakukan sesuatu yang bukan untuk menyenangkan diri dia, tapi untuk kepentingan orang lain. Dan kita lihat apa? Hasilnya dia sungguh berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan kita hari ini dari kitab Roma pasal 15 ini, kita melihat bagaimana Paulus meminta kita untuk meneladani Yesus dalam hal memperhatikan sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri. Ayat 1 dikatakan sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan dan menerima mereka yang lemah, agar iman mereka bisa dibangun. Saudara, bukankah ini gaya hidup kita sebagai jemaat? Hidup orang-orang Kristen yang dipuji oleh banyak orang pada waktu itu. Bagaimana mereka hidup di dalam kerukunan, hidup saling menopang, hidup saling membantu satu dengan yang lain. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup berjamaat tidak selalu mudah bagi kita untuk menemukan realisasi makna daripada kerukunan dan hidup saling memperhatikan tersebut. Padahal saudara-saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya hidup dalam kerukunan dan bisa saling membantu, yaitu situasi saat seluruh anggota bersatu hati dan bersuara untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ayat 6 mengatakan kepada kita, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, gereja kita ketika kita akan bersama-sama menuju kepada kedewasaan, panggilan Tuhan untuk kita bersatu hati, panggilan Tuhan untuk kita saling menopang, saling membantu, panggilan Tuhan untuk kita bisa saling memperhatikan orang lain. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, saudara-saudara. Kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita semua bisa bersatu hati untuk apa? Memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat bersama bagaimana Paulus menyatakan pengajarannya kepada jemaat di Roma, dan juga untuk aplikasi kita sebagai jemaat di tempat ini. Dalam pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita menemukan bagaimana Paulus mengajarkan supaya kita sebagai umat Tuhan jangan saling menghakimi. Lalu kemudian kita menemukan juga di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, Paulus atau firman Allah ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan kemudian saudara, dalam pasal 15 ayat 1 sampai selanjutnya yang kita baca ini, pengajaran yang indah buat kita. Bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, kita diajar untuk bisa saling rukun satu dengan yang lain, untuk bisa saling memperhatikan kepentingan orang lain, dan tidak fokus hanya menyenangkan diri kita sendiri. Jemaat-jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dasar Paulus mengajarkan hal ini semua? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7, dasar dari pengajaran Paulus tentang kerukunan umat ini, tentang apa yang ingin kita lakukan bersama adalah apa? Karena Paulus menyatakan, teladanilah kehidupan Kristus itu sendiri. Ayat 3 dan ayat 7 menyatakan kepada kita demikian. Jadi teladan untuk kita melakukan hal ini adalah apa? Kristus sendiri. Kristus yang tidak mencari kesenangan diri sendiri, Kristus yang bisa menerima kita. Karena itu saudara, kita pun harus bisa saling menerima sebagai umat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, lalu aplikasinya, tindakan praktis kita bagaimana ketika kita diajar untuk tidak mencari kesenangan kita sendiri, untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita mau renungkan hal ini. Tindakan aktif pertama yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mempraktekkan bagaimana kita harus saling memperhatikan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kita adalah apa? Lihat ayat yang pertama sekali lagi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara,
ayat ini mengatakan demikian. Ada kata wajib di situ. Wajib dari bahasa aslinya yaitu opelio. Artinya adalah sebuah keharusan. Nggak bisa enggak harus dilakukan. Bahkan dalam bagian yang lain dikatakan kata wajib itu sama seperti orang yang berhutang. Saudara, orang berhutang itu pasti wajib untuk apa? Dibayar, ya kan? Orang berhutang sendiri mungkin tidak dosa. Tapi orang yang berhutang dan tidak membayar, wah itu bahaya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, di sini mengatakan kepada kita bersama-sama kita punya kewajiban, kita punya keharusan, tidak bisa tidak kita harus menanggung kelemahan orang yang lain. Jemaat-jemaat, bukankah ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Golongan yang kuat itu maksudnya apa, saudara? Golongan yang kuat mungkin dalam konteks adalah dari segi ekonomi. Bagaimana sebagai jemaat Tuhan kita tahu bersama-sama dalam jemaat ada juga orang yang mungkin secara ekonomi kuat, ada orang yang secara ekonomi lemah. Nah, bagaimana kita juga bisa saling menanggung satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan yang lainnya. Kata kuat di sini juga bisa berarti kuat secara iman, dan lemah di sini berarti orang yang baru Kristen, orang yang baru percaya. Jadi Bapak Ibu, yang kuat harus saling menolong, harus saling menanggung beban, bahkan akan meruntuhkan segala batas-batas dalam kehidupan manusia atau jemaat-jemaat Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa orang yang kuat secara iman, orang yang telah dewasa di dalam Kristus, artinya dia orang itu sangat peka bagaimana dia melihat masalah orang lain. Jadi istilah lemah di sini juga mengacu kepada orang percaya yang baru, yang imannya belum kuat, masih percaya kepada hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, kita yang kuat wajib juga untuk melihat itu, mendukung mereka, mendampingi mereka, memperhatikan mereka, bahkan menolong mereka di tengah kelemahan mereka, atau bahkan di tengah pencobaan hidup mereka. Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar realitas dalam hidup jemaat Tuhan. Ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang lemah. Ada jemaat secara ekonomi kuat, ada jemaat secara ekonomi lemah. Ada jemaat secara imannya kuat di dalam Tuhan, ada jemaat yang mungkin secara iman masih perlu dibimbing dan ditopang. Saudara, kita perlu memperhatikan, kita perlu saling menopang. Dengan demikian kita sama-sama meneguhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tindakan aktif yang pertama adalah lihat, kita wajib menanggung kelemahan yang lemah. Apakah kita sudah punya pemikiran itu? Adakah orang yang selama ini kita perhatikan, mungkin saudara dia sudah lama tidak ke gereja, mungkin kita tahu dia sedang punya pergumulan, apakah kita pun siap untuk mendampinginya? Apakah kita pun siap untuk menolongnya? Apakah kita pun siap untuk mendoakannya sehingga akhirnya dia boleh kuat di dalam Tuhan? Atau bahkan ketika Tuhan percayakan kita untuk memiliki hal yang lebih daripada mereka, apakah kita pun siap untuk menanggung mereka sehingga mereka boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, hal kedua yang kita perhatikan sebagaimana firman Tuhan ini adalah apa? Bagaimana orientasi hidup kita orang Kristen seharusnya tidak berpusat pada apa yang menguntungkan kita sendiri, tetapi apa yang membawa kebaikan dan yang membangun orang lain. Ayat 2 sekali lagi saya bacakan demikian Bapak Ibu. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Lihat, kata harus itu sama dengan kata wajib di atas, ya, pakai kata opelio. Jadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban, sesuatu yang tidak bisa tidak untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajar bagaimana kita tidak hanya mencari kesenangan kita sendiri, tapi bagaimana kita pun harus juga mencari sesuatu yang menyenangkan orang lain, bukan untuk kesenangan dia, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi apa saudara? Demi kebaikannya, untuk membangunnya. Bapak Ibu, kata membangunnya dalam terjemahan lama itu dipakai kata meneguhkan iman. Jadi apa yang kita lakukan sebagai jemaat Tuhan,
Apa yang kita kerjakan tidak hanya mencari kepentingan kita, tidak hanya mencari kesenangan kita, tapi bagaimana kita bisa menolong orang, memperhatikan orang untuk apa? Untuk bisa membangun imannya, menjadi kesaksian buat orang itu. Oh, orang Kristen bisa saling menopang. Oh, orang Kristen bisa saling menolong. Jadi itulah yang kita bisa perhatikan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar di sini. Bagaimana kita tidak boleh memperhatikan diri kita sendiri. Kita hanya egois mencari kesenangan kita sendiri. Dan akhirnya kita tidak bisa membangun iman. Kita tidak bisa menopang orang lain untuk bisa maju bersama di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita diajak bukan hanya mencari kesenangan kita. Tapi bagaimana kita pun meneladani hidup kita kepada Kristus. Yang tidak mencari kesenangan diri sendiri. Paulus, saudara, dia sadar sebagai seorang hamba, tugasnya adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, saudara, Paulus berusaha dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan agar hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga yang menjadi teladan buat kita saat ini. Saudara-saudara, ia tidak mencari hormat bagi diri sendiri. Mari kita lihat pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33. Paulus mengatakan apa, saudara-saudara? Sama seperti aku juga berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya apa, saudara? Supaya mereka beroleh selamat. Bapak Ibu, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bagi orang lain bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tapi kerinduan kita adalah sebagai umat Tuhan memperhatikan banyak orang lain supaya membangun imannya, supaya membuat orang makin teguh imannya di dalam Tuhan. Bahkan bagi orang yang belum percaya, Paulus berkata, saya lakukan ini supaya apa? Supaya mereka beroleh selamat. Saudara-saudara, semakin dewasa iman kita, maka semakin kita memikirkan kebaikan dan kemajuan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, hal yang ketiga, yang terakhir yang kita renungkan di sini apa? Bahwa kerukunan di dalam jemaat Tuhan, bahwa hidup saling menopang dalam jemaat Tuhan bisa terjadi kalau apa, saudara? Kalau kita merelakan untuk menerima orang lain di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga terima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Kristus adalah teladan indah buat kita, memberikan contoh melalui hidupnya yang bukan hanya untuk menyenangkan dirinya, tetapi saudara-saudara untuk kemuliaan. Jadi saudara, ingatlah ini, kalau Kristus menerima kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki kelebihan, tapi justru pada saat kita sedang najis di dalam dosa, Kristus pun bisa menerima kita. Alangkah naiknya, saudara, kalau kita tidak bisa menerima sesama jemaat kita, sesama saudara kita, untuk saling menopang bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar, mari kita menjadi gereja yang semakin Tuhan percayakan untuk dewasa melalui hidup kita jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki kewajiban, bukan hanya untuk kita saja, untuk kesenangan kita, tapi kita punya keharusan, punya kewajiban untuk menanggung kelemahan orang lain, sehingga mereka boleh semakin kuat dalam iman. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita diajak bukan hanya berpusat pada kesenangan kita, tapi juga mari kita memperhatikan orang lain untuk membawa mereka kepada keselamatan di dalam Kristus. Dan terlebih lagi, mari sebagai jemaat Tuhan, kita bersama-sama membangun gereja ini, bersama-sama saling menopang yang kuat, menopang yang lemah. Mari kita bersama-sama untuk terus menerima kekurangan dan kelebihan. Sebagaimana Kristus sudah menerima kita, maka kita pun harus menerima jemaat-jemaat orang-orang lain untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di surga. Biarlah jemaat Gereja Kristen Tritunggal Bandar Jaya, mari kita sebagai umat Tuhan boleh memuliakan Tuhan sebagaimana firman Tuhan hari ini. Hiduplah saling rukun satu dengan lain. Hiduplah tidak hanya memperhatikan diri kita, tapi kepentingan orang lain juga. Tuhan memberkatimu, Tuhan menolong hidupmu.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Bagaimana kami sebagai jemaat-Mu harus memiliki kerukunan untuk kemuliaan Tuhan. Kami diajak untuk juga tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kami, mencari kesenangan kami, tapi bagaimana kami melihat kepentingan orang lain, mencari kesenangan orang lain. Karena itu Tuhan, Engkau mengajar kami semua, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Ajar kami Tuhan untuk membawa setiap umat-Mu saling menopang, saling memperhatikan, sehingga mereka semua, sehingga kami semua boleh sama-sama dibangun di dalam iman kepada Tuhan. Bapa, pakailah jemaat di sini, pakailah gereja-Mu di sini menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus umum, berdoa untuk kami para hamba-Mu di tempat ini. Persiapkan kami Tuhan untuk bersama-sama menuju kepada kemandirian gereja ini, kedewasaan gereja ini, persiapan untuk pendewasaan di bulan Oktober nanti. Biarlah semua boleh bersama-sama Tuhan pimpin menuju kedewasaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua kami jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami memiliki beban yang sama, memiliki semangat yang sama, memiliki waktu yang indah bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kami, melalui waktu kami, melalui dana kami bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya kita diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan memperhatikan warta jemaat. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan minggu ini. Kita memberi persembahan sebanyak 2 amplop, satu untuk kas umum dan 1 amplop untuk kas pembangunan di minggu kelima ini. Silakan masukkan persembahan yang telah dipersiapkan ke dalam kotak persembahan atau mentransfer ke gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita angkat satu pujian, tak henti ku puji Dia. Jangan takut, ku besertamu.
persembahan kita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap rangkaian ibadah kami yang Tuhan berkati Bapa, dan juga Tuhan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan terus memberkati kami Bapa. Ajar kami Tuhan tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan Tuhan agar kami dapat melakukan untuk membesarkan kerajaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati yang sudah memberi maupun yang tidak bisa memberi, kiranya Engkau berkati usaha kami, keluarga kami, dan seluruh kehidupan kami, kan Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyikan lagu doksologi. Doa berkat akan disampaikan pendeta Putu. Dialah Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami terpanggil sebagai umat-Mu bukan hanya untuk mementingkan diri kami, tapi juga boleh memperhatikan kepentingan orang lain juga bagi pembangunan tubuh Kristus. Berkati setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati gereja-Mu, terus tumbuhkan iman kami semua menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat, pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jadilah saksi Tuhan yang hidup. Terus perhatikanlah bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya Kudus, memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap langkah perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Shalom jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita terus tidak hanya memperhatikan kepentingan kita, tapi kepentingan banyak orang bagi kemuliaan nama Kristus. Tuhan memberkatimu, terus setia di dalam anugerah Tuhan. Walaupun ibadah online kita hentikan sementara, biarlah iman kita terus berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan berkati. Amin.